Assalamualaikum, annyeonghaseyo yorobun. Hai semuanya, perkenalkan saya Firlia Priyana dari kelas 1A Prodi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan judul materi Fungsi Agama. Agama adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tidak ada seorang pun secara mutlak lepas dari agama. Keberadaan agama bagi kehidupan manusia pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama, sebagai informasi dan sebagai konfirmasi. Namun, mari kita bahas fungsi agama selain dari yang dua tersebut. Yang pertama adalah agama sebagai petunjuk kebenaran. Manusia adalah makhluk berakal. Dengan akal itulah lahir ilmu dan filsafat sebagai sarana untuk mencari kebenaran. Namun, tidak semua kebenaran yang dicari manusia terjawab oleh ilmu dan filsafat dengan memuaskan karena pijakannya adalah akal yang mempunyai keterbatasan dan kebenaran dalam relatif dan nisbi. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber kebenaran lain. Sumber kebenaran lain adalah agama, yaitu informasi dari Tuhan yang Maha Mutlak, Tuhan yang Maha Benar. Yang kedua adalah agama sebagai informasi metafisika. Banyak hal-hal yang belum terungkap oleh akal manusia, terutama yang menyangkut hal-hal metafisika. Misalnya, kehidupan setelah mati, alam barzah, yaumul hisab, surga, neraka, malaikat, jin, dan termasuk informasi tentang Tuhan. Akal manusia tidak mampu mengungkap dan mencari informasi tentang hal tersebut dengan benar. Pencarian manusia merupakan perkiraan semata, bahkan dapat berupa hayalan. Agama yang di dalamnya ada wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa mengetahui, memberikan informasi yang jelas dan benar tentang sesuatu yang berkaitan dengan metafisika. Yang ketiga yaitu agama sebagai sumber moral. Persoalan moral atau akhlak merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan, misi dari kenabian dan diturunkannya agama adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak juga dapat menjadikan standar kemuliaan seseorang dan membedakannya dengan binatang. Sekalipun akal manusia mampu untuk berpikir dan mengetahui yang baik dan buruk, tetapi yang mampu dipikirkan akal itu sifatnya masih terbatas. Apalagi hasil pikiran manusia kadangkala dipengaruhi oleh hawa nafsu dan orientasi keduniaannya. Maka seringkali yang diputuskan akal tidak sesuai dengan tuntunan akhlak yang sebenarnya, menurut Didik Ahmad Supadi. Untuk itu, perlu bimbingan dari agama yang mampu menuntun kehidupan manusia, tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga menuju kebahagiaan di akhirat. Agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Benar mampu untuk memberikan informasi tentang kebaikan yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu agama sebagai sumber syariah dan ibadah. Hal yang terpenting dalam agama adalah peribadatan. Peribadatan merupakan aplikasi dan realisasi dari keimanan seseorang. Peribadatan yang benar hanya diperoleh melalui agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Manusia dengan akalnya tidak mampu menciptakan bentuk penyembahan dan peribadatan yang benar. Dan fungsi yang terakhir adalah agama sebagai sumber ilmu dan fungsi konfirmasi. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama merupakan sumber ilmu yang dengannya manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya tentang realitas alam semesta. Ketika manusia mampu untuk menemukan suatu teori ilmu dan mengembangkan pengetahuannya, perlu ada pengkonfirmasian dengan wahyu agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh memperdekat dirinya kepada Tuhan. Dengan melihat fungsi agama di samping, maka yang dapat memenuhi fungsi tersebut adalah agama yang tergolong agama wahyu.
Agama ciptaan manusia tidak mampu mengungkap hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal. Satu-satunya agama wahyu sekarang ini hanyalah agama Islam. Artinya, fungsi agama secara utuh hanya ditemukan dalam agama Islam. Namun, kita tetap harus menghargai dan saling toleransi terhadap agama lain agar kita senantiasa hidup dengan damai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.